Shalom semuanya, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah yang paling dramatis sekaligus paling penuh hikmat di kitab Kejadian, yaitu tentang tindakan Yusuf di tengah-tengah masa kelaparan hebat di Mesir. Percayalah, ini bukan cuma sekedar cerita tentang manajemen krisis, tapi ini adalah sebuah kesaksian yang begitu indah tentang bagaimana Tuhan bekerja, seringkali dengan cara yang melampaui logika kita. Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi inti dari pembahasan kita. Lewat kepemimpinan Yusuf di Mesir, kita akan sama-sama melihat sebuah jawaban yang, menakjubkan sekali. Jawaban tentang kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Oke, mari kita mulai penelusuran kita. Sebelum kita masuk ke krisis kelaparannya, yuk kita ingat-ingat lagi perjalanan hidup Yusuf yang luar biasa. Dia kan anak kesayangan Yakob ya, yang justru karena itu dia dibenci dan akhirnya dijual jadi budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi, dalam setiap ujian yang dia lewati, dari jadi budak sampai masuk penjara, Tuhan itu nggak pernah meninggalkannya. Sampai pada akhirnya, Tuhan angkat dia jadi orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh Mesir, persis di bawah Firaun. Semua ini ternyata adalah bagian dari persiapan Tuhan yang sempurna. Dalam peristiwa ini, ada 3 pihak utama nih yang perlu kita kenali. Tentu saja ada Yusuf, yang hikmatnya dari Tuhan jadi kunci solusi. Lalu ada Firaun, seorang penguasa yang ternyata cukup rendah hati dan bijaksana untuk mau mendengar dan percaya sama Yusuf. Dan yang paling penting, ada rakyat Mesir dan Kanaan, yang nasibnya hidupnya benar-benar di ujung tanduk saat itu. Oke, jadi setelah 7 tahun masa kelimpahan, persis seperti yang Yusuf sudah nubuatkan, datanglah 7 tahun masa kelaparan yang benar-benar dahsyat. Ini bukan sekedar musim kering biasa loh, ini adalah sebuah bencana besar yang melumpuhkan seluruh wilayah, dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ayat ini coba kita resapi sejenak. Ini melukiskan gambaran yang begitu suram. Kata lemah lesu itu menunjukkan betapa parahnya kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Keputusasaan ada di mana-mana. Sepertinya ya udah nggak ada harapan lagi yang tersisa. Kecuali pada satu orang. Nah, ketika uang mereka benar-benar habis, orang-orang Mesir ini datang menghadap Yusuf dengan sebuah seruan yang, memilukan sekali. Di ayat 15 itu dicatat, mereka bilang, "Mengapa kami harus mati di depanmu?" Bayangkan, ini adalah teriakan dari puncak keputusasaan, saat semua sumber daya duniawi yang mereka punya sudah lenyap sama sekali. Dan disinilah kita melihat kejeniusan sekaligus hikmat Yusuf yang jelas-jelas datangnya dari Tuhan. Dia nggak panik. Sebaliknya, dia menerapkan sebuah rencana yang sangat sistematis, bertahap, dan terstruktur. Semua ini untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran total. Yang luar biasa dari rencana Yusuf ini adalah betapa logisnya setiap langkah yang dia ambil. Ini bukan solusi tambal sulam, sama sekali bukan. Tahap pertama, dia kumpulkan semua uang. Begitu uang habis, dia beralih ke aset berikutnya, ternak. Dan ketika ternak pun udah nggak ada, dia mengambil langkah yang paling radikal, yaitu membeli tanah dan rakyat itu sendiri untuk Firaun. Langkah ini memastikan semua orang tetap hidup dan negara tetap stabil. Tapi lihat, dia nggak membiarkan mereka jadi budak pasif. Dia justru kasih mereka benih untuk memulai lagi. Puncak dari rencananya adalah penetapan pajak yang adil. Yusuf menetapkan bahwa 1/5 atau 20% dari hasil panen harus diserahkan kepada Firaun. Dan tahu nggak, sistem ini begitu efektif, sampai jadi ketetapan permanen di Mesir, memastikan lumbung negara itu selalu siap kalau ada krisis lagi di masa depan. Cerdas sekali. Tapi ada satu detail menarik nih, ada satu pengecualian. Ternyata, tanah milik para imam gak ikut dibeli. Kenapa? Karena mereka itu sudah punya jaminan hidup, semacam tunjangan tetap dari Firaun. Detail kecil ini menunjukkan pada kita struktur masyarakat Mesir pada waktu itu, dan juga bahwa tindakan Yusuf, meskipun tegas, tetap menghormati tatanan yang sudah ada. Nah, sekarang mari kita melangkah lebih dalam lagi. Kita nggak cuma lihat narasi sejarahnya, tapi kita coba lihat gimana semua ini membangun sebuah gambaran teologis yang jauh lebih besar tentang rencana penebusan Tuhan. Anda mungkin sadar ya, kalau di ayat-ayat yang kita bahas tadi, nama Tuhan itu nggak disebut-sebut secara langsung. Tapi tangannya yang berdaulat itu jelas banget bekerja di belakang layar. Penempatan Yusuf di Mesir bertahun-tahun sebelumnya, itu bukan kebetulan. Tuhan sedang mengatur panggung untuk menyelamatkan umat pilihannya, yaitu keluarga Yakub, dan juga bangsa-bangsa lain, melalui hikmat yang ia berikan kepada Yusuf. Dan inilah puncaknya. Yusuf itu berfungsi sebagai sebuah tipe atau bayangan dari Kristus.
Coba kita pikirkan baik-baik. Yusuf menyelamatkan bangsa dari kelaparan fisik dengan roti gandum. Sedangkan Yesus, sang juru selamat sejati, menyelamatkan kita dari kematian rohani dan bahkan menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Yusuf membawa orang-orang menjadi milik Firaun. Yesus membawa kita untuk menjadi milik Allah Bapa. Luar biasa sekali paralel ini ya. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang hidup ribuan tahun kemudian? Kisah ini tuh syarat sekali dengan pelajaran praktis, terutama untuk menghadapi masa kelaparan dalam hidup kita sendiri. Jadi, ini dia beberapa poin krusial yang bisa kita pegang. Pertama, jangan pernah takut sama krisis, karena seringkali Tuhan memakainya untuk tujuannya yang lebih agung. Kedua, kita semua dipanggil untuk jadi pengelola yang bijaksana atas apapun yang Tuhan percayakan. Ketiga, kisah ini jadi pengingat di mana letak keamanan sejati kita. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, tapi pada pemeliharaan Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus belajar percaya pada rencana jangka panjang Tuhan, bahkan saat kita sama sekali nggak bisa melihat jalan keluarnya. Ini jadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Saat kita menghadapi kesulitan finansial, masalah kesehatan, atau mungkin krisis dalam hubungan, kepada siapa atau kepada apa kita pertama kali berlari? Apakah kita, seperti Yusuf, benar-benar mengandalkan hikmat dan pemeliharaan Tuhan untuk melewati masa-masa sulit itu? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk mengikuti, memberi komentar, dan membagikan ini, agar lebih banyak lagi orang yang bisa belajar dari firman Tuhan. Dan pastinya, ikuti terus video-video dari SPJ_Alkitab ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.